Tsumma innallaha ta'ala khalaqa aulada Adam alaihi salatu wassalam khalqan la taqumu abdanuhum illa bi arba'ati asya. Allah SWT menciptakan anak turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan fisik yang tidak bisa nyaman sempurna kecuali dengan adanya 4 hal. At-ta'amu wasyarab wal libas wal kin ay al-maskan. Sandang, pangan, papan. 3. Ya, pangan itu maksudnya makan dan minum. Di sini makanya jadi 4. Sandang, pangan, papan. Ini kebutuhan primer ini. Kalau nggak ada ini orang nggak bisa bertahan hidup. Gitu. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal ini mendasar sekali. Atau bisa bertahan hidup tapi dalam keadaan yang tragis, dalam keadaan yang tidak selayaknya. Nah, baru nanti ada kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap, kendaraan, pasangan hidup, pekerjaan, gitu ya, keluarga. Itu ya udah begitu memang. Amma ta'amu faqala Allah ta'ala wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama ma kanu khalidin. Dan aku tidak jadikan mereka nih, walaupun aslinya di sini nih seingat saya ini para rasul gitu. Karena dibilang itu kok itu rasul makan, ya emang namanya manusia ya makan gitu. Tidaklah kami jadikan mereka para rasul, berarti kan rasul juga manusia. Tidaklah aku jadikan manusia ya kecuali mereka tuh makan. Wa makanu khalidin, dan mereka juga nggak ada yang kekal, namanya juga manusia. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa amma syarab faqala ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Qala jalla wa ala kulu washrabu, makan dan minumlah. Wa ammal libasu faqala Allah ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Anak Adam, aku telah turunkan pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat-auratmu. Wa qala ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ambillah zinatakum 'inda kulli masjid, perhiasanmu, pakaian terbaikmu, penampilan terbaikmu 'inda kulli masjid, setiap mau ke masjid. Ini ngamalin gini Ustaz Abu Syauqi. Luar biasa. Itu orang kalau makin takwa begitu. Ustaz Abu Syauqi baju sholatnya itu 1 juta, 2 juta, tapi baju di luar sholatnya biasa aja. Itu ajib kan, mau ketemu Allah tuh yang bagus. Ini dalilnya. Kita mau ketemu Allah bawa iler tuh, bawa ketek, baju linting-linting, lecak. Jadi kalau ketemu orang wah rapi, ya itu tandanya Allah tuh belum di hati, orang yang di hati. Orang kayak Ustaz Abu Syauqi itu gitu. Beliau kadang-kadang, ini pakaian saya sekian juta, mahal ya, iya kan buat Allah harus mahal gitu. Kalau pakaian saya di luar biasa aja. Kita sebaliknya. Wa malkinnu faliannahum khuliqu khalqan la tutiqu abdanuhum ma'hu adal har wal bard. Adapun tempat tinggal adalah karena manusia itu diciptakan dengan fisik yang tidak kuat menghadapi dingin dan panas yang berlebihan. Allah SWT berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi ulama tuh nyebut gini tuh pakai dalil gitu, paham nggak? Nah itu namanya ulama. Ulama itu apa aja tindak tanduknya pasti ada dalil yang membersamainya. Itu fungsi ilmu itu. Ya fungsi ilmu tuh akhirnya ngomong nggak sembarang ngomong, beramal, berbuat tidak sembarang berbuat, memplanningkan sesuatu tidak sembarang planning, bercita-cita punya sesuatu, memperjuangkan sesuatu bukan tanpa sudut pandang yang mendasarinya. Itu namanya ulama. Dan orang tuh kalau begitu hidupnya makin hari tuh makin cakep gitu, makin hari makin cakep. Nah ini jadi ulama nyebut kebutuhan primer manusia sekian tuh pakai dalil.
Nah kalau di IPA kan enggak kan, ya udah kebutuhan primer manusia. Nah makanya saya baca buku apa aja tuh muncul tuh ayatnya, Qurannya, ucapan ulamanya. Nah, itu mesti begitu tuh, semakin lama semakin begitu, sehingga kita bisa memfilter ini benar apa enggak, ini padanannya apa ya di agama. Kalau enggak ya buang itu. Atau ada yang sesuai tapi ada yang kurang sesuai, yang kurang sesuai diluruskan. Nah ini fungsi agama adalah sebagai tolak ukur benar dan tidak, paham ya? Maka bersyukurlah kamu ngaji agama itu beneran. Kamu ngaji agama, pelajari apa ya jadi gampang. Dan saya hari ini sekarang merasakan hal itu. Saya lagi baca buku 7 Keajaiban Rezeki. Dulu saya pernah baca buku itu sih, ingat saya. Ya kan buku itu bestseller dulu. Ipo Santosa. Saya lihat itu dulu. Tapi emang kalau belum waktunya satu, kedua kali apa ya? Levelnya emang baru nyerap ilmu gitu. Nah, kalau sekarang itu saya di posisi baca ilmu tuh udah milah-milah gitu. Jadi mana lompat 20 halaman apa, tapi udah tahu apa isinya. Dan betul-betul nempel gitu. Dan jadi betul-betul penguatan gitu. Maka sekarang agenda saya tuh kalau ada waktu kosong saya harus banyak baca memang sekarang. Karena itu melengkapi kekurangan-kekurangan yang saya ada. Kemudian yang kedua, itu menambah sesuatu yang belum saya tahu gitu, agar semakin sempurna gitu. Dan saya gembira sekali itu. Jadi saya aja maksudnya penasaran banget mau ngatamin gitu. Jadi tadi saya baca tentang otak kanan itu, dibahas otak kanan. Nah kita nih otak kanannya nggak perlu dilatih. Kenapa? Karena emang kita kan otak kanan, paham nggak? Orang feeling kan otak kanan, orang feeling otak kanan, orang intuiting otak kanan, otak kiri sensing sama thinking. Nah, itu perlu latihan kamu. Kalau saya nggak perlu latihan. Apa yang disebutin di buku nih lah, ini gue semua nih, paham nggak? Ya, kalau orang thinking, nah itu sebalik itu perlu teratur, perlu tepat waktu, perlu ini. Kalau tengah-tengah lagi bahas apa, atau belok mana-mana sih. Padahal kan hidup begitu kan, tengah makan kucing lewat, ya udah biarin aja gitu. Jadi nggak harus semuanya itu teratur, nggak harus semuanya urut gitu kan. Kata Ipo tuh, yang harus urut hanya tukang urut gitu. Tapi sekanan-kanannya orang kanan, orang otak kanan yang paling kanan tuh agama. Wah tuh, nah, saya tuh emang harus banyak baca saya. Kanan yang paling kanan tuh agama. Apa kanan yang paling kanan agama? Nah itu, mau kaya sedekah itu kanan itu. Loh, orang kaya tuh ngumpulin duit malah duitnya dikasih orang, itu kanan itu. Tapi kalau kamu nggak percaya itu susah kaya. Mau sukses itu minta dulu ridho orang tua, ridho guru. Mau rencana rezeki itu jangan punya ganjalan emosi, itu nggak nyambung itu kanan semua tuh, nggak masuk akal, paham nggak? Itu kanan semua tuh. Nah artinya kita tuh walaupun yang otak kiri, kalau kamu benar beragamanya nanti jadi orang paling kanan itu. Buktinya Sayyidina Umar juga kan, kata Stephen kan thinking, toh juga 50% dikeluarin, walaupun kalau Sayyidina Abu Bakar 100% kan. Feeling 50%. Sayyidina Utsman juga orang sensing, tapi juga sedekahnya nggak main-main. Kenapa? Karena itu kan yang di dalam mantra yang kita pelajari di Stephen ada mantra personal, mentality, morality, ujungnya spirituality. Jadi orang tuh kalau spiritualnya udah jadi, oh itu orang paling kanan udah. Paham nggak orang paling kanan? Jadi orang paling kanan itu logikanya dipinggirin udah. Paham nggak? Logikanya dipinggirin dah. Pokoknya dia melakukan hal yang paling kreatif, hal yang di luar dugaan. Nah, itulah agama, itulah Tuhan.
Makanya orang tuh hidupnya pakai logika doang capek. Itu. Jadi saya jadi berpikir itu tadi di situ. Nah, jadi ya benar itu. Lalu apa ini? Tapi benar itu kata Karkun tuh ya. Semakin sempurna agamanya maka apa? Kejayaan, kesuksesan apa? Kejayaan, kebahagiaan. Sampai lupa nih ketawain Karkun ini. Lama nggak huruf itu Ustaz. Bukan, lagi lupa aja, jangan suzon. Kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan seorang. Bukan itu. Sejauh mana tuh loh, yang sejauh mana? Mengamalkan agama sejauh itu pula orang. Jadi itu benar itu benar banget itu. Sejauh mana seseorang menyempurnakan agama, sejauh itulah kesuksesannya. Itu benar banget itu. Tadi Mas Ipo tuh di bukunya dia bilang, saya tidak pernah melihat, ini kamu perhatikan, saya tidak pernah melihat orang soleh, orang yang dekat sama Tuhannya, sering membaca kitab Tuhannya, Quran, sedekah, rajin puasa. Ini kan kita nggak lengkap ini, paham nggak? Orang tuh kalau ngelengkapin agamanya bener, rajin sholat, kurang sedekah, pasti rudet. Rajin sedekah, rajin sholat, tapi kurang puasa, pasti nafsunya naik. Jadi emang apa ya, agama tuh udah paling kanan, udah pokoknya ikut aja udah. Oh enggak harus gitu, enggak gitu, bang. Udah logikanya tuh pinggirin. Udah pokoknya ikut itu. Nah, itu kanan itu. Jadi Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Ya tadi masih foto. Jadi siapa yang selalu ingat ke Tuhannya, puasa, sedekah, memaafkan orang, wah itu agama semua itu. Saya tidak pernah melihat orang-orang seperti itu rezekinya biasa-biasa aja. Paham nggak? Jadi harus disempurnakan semuanya tuh. Ya ahli sholat, ya ahli sedekah, ya ahli puasa, dan seterusnya. Jadi jangan berkecil hati yang tidak otak kanan. Walaupun itu perlu dilatih ya. Kalau kita orang otak kanan memang udah begitu, dah. Hidupnya random. Orang otak kanan itu hidupnya random. Bentar mau ini, bentar mau itu. Lagi ngomong ini, toto belok ke sana. Kamu jangan heran. Tapi kata Mas Ipo itu yang benar. Ya emang benar. Buktinya apa? Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Bisidri makhdud, ashabul shimal, ma ashabul shimal. Emang benar. Dalil Quran juga begitu. Ya, mulailah dengan yang kanan. Kan? Lagi. Itu yang paling bagus itu. Apa? Kalau mau mendahului, jalur kanan untuk mendahului. Iya, hanya gunakan jalur kanan. Jadi kalau kamu mau jadi orang hebat harus pakai otak kanan. Otak kanan tuh otak kreatif, inovatif. Begitu. Jadi yang nggak biasa orang lakuin kamu lakuin, nah itu otak kanan. Paham nggak? Ini Darussalam ini. Nah, ini jalur kanan ini kita. Orang mentingin rapot kita entar aja, yang penting belajarnya benar. Orang menghatamkan kitab enggak, kita gitu. Cuman ya tetap harus dirapikan, tapi itu begitu. Paham nggak? Nah orang yang berani berada di jalur kanan itu hanya 15-20%. Nanti kembali lagi tuh hukum Pareto lagi tuh. Tapi 20 ini yang menentukan. Paham ya? Selama kamu tidak gunakan otak kanannya, itu otak kreatifnya, otak otak inovatifnya, otak berbedanya dari orang, selamanya kita nggak akan bisa jadi leader gitu. Paham ya? Ya orang tuh jadi pimpinan itu karena dia punya pikiran lain yang tidak dipikir orang, punya langkah lain yang nggak dipikir orang. Nah kamu kalau saya ada langkah-langkah baru, kamu ikut aja gitu. Apalagi nih, apalagi jangan gitu. Dan itulah pimpinan. Nah kalau pimpinan lempeng aja, justru membosankan itu. Paham ya? Jadi
Ya ilmu tuh akhirnya jadi makin mengkristal gitu. Gabung Stephen, gabung Quran, gabung ini. Aduh, gembira banget itu. Itulah makanya kenapa kita harus terus, dan ujungnya apa? Ujungnya ngembaliin kita ke Allah. Itu kan tadi saya bicara otak kanan, saya orang otak kanan. Berarti orang otak kiri nggak kebagian? Oh enggak, saya lihat lagi. Ini kanan ini agama. Artinya kalau kita nih ngejalanin agama dengan sempurna, bener, nah itulah kita orang paling sukses sudah gitu. Coba gimana nggak di luar logika itu? Silman kotoak, orang yang putusin silaturahmi sambung, itu kan itu anti mainstream banget itu. Yang enak kan kita dimusuhin apa? Kita ributin aja lah, kurang ajar tuh orang kan gitu. Nah, itu otak kiri itu otak logika. Dia kurang ajar, kita kurang ajarin lagi. Otak kanan nggak begitu. Dia kurang ajar, hajar bukan. Dia kurang ajar. Nah, kita kasih berlembar-lembar kan gitu. Kasih duit, kasih wah itu kan. Siapa orang paling kanan? Rasulullah SAW. Coba bayangin, anaknya Abu Jahal kena, orang Taif kena. Kenapa? Karena emang otak kanan. Nah kalau pengen kanan paling kanan dan gak ada duanya lagi adalah ikut Allah aja udah. Ikut Allah dan Rasul udah paling kanan. Cuman kan kita gitu, nafsu kita nih ngajak ke kiri terus. Ke kiri itu amarah bisu berarti. Gitu ya. Jadi kanan terus. Coba tahajud tuh. Yang enak kan tahajud habis isya, bener gak? Enggak, syarat tahajud bangun. Wah itu kanan banget itu. Random banget tuh kan. Tidur dulu suruh bangun kan. Melek, tidur dulu, baru bangun lagi. Kan random itu. Harusnya apa? Ya play. Jadi kita jangan terlalu urut hidup tuh. Ini kan nih orang thinking nih. Enggak beneran. Kamu kalau mau jadi, bukan saya ngebela otak kanan, bukan. Dan bukan selalu otak kanan juga benar, enggak. Itu Mas Ipo bilang, pun otak kanan ini kadang angin-anginan, kadang nggak tepat waktu. Nah, itu harus dibasmi juga kayak begitu-begitunya. Kadang-kadang apa namanya lupa prioritas, tetap. Tapi 80%-nya memang unggul, harus diakui. Dan udah, nanti sembuhnya kapan orang otak kanan juga? Ya kalau ikut agama 100%, titik. Paham ini? Dan semua otak kanan tuh jadi pemimpin. Kalau otak kanan dan kirinya seimbang, itu jadi orang pertengahan. Kalau otak kirinya dominan, ya itu biasanya jadi follower, jadi pengikut. Iya, karena otak kiri itu demennya diatur, demennya teratur, demennya satu-satu, demennya yang pasti-pasti. Itu gitu. Kan mau nggak mau kan akhirnya dia hidupnya apa? Hidupnya ya formal aja gitu. Ini beneran nih saya bicara apa adanya gitu. Nah jadi kata Mas Ipo ya udah biarin aja yang di otak kiri ya. Mau dipaksain gimana juga nggak bisa. Maksudnya apa? Memang harus ada orang otak kiri tuh karena nanti 80% adalah follower gitu. Dan pemimpin tuh isinya cuma 15-20%. Lagi-lagi hukum Pareto tadi itu. Gitu ya. Apalagi itu dah gitu tadi intinya tuh ulama itu semua ucapannya, semua langkahnya, semua tindakannya itu mesti berdasarkan dalil dan kamu belajar ya apa-apa tuh pakai dalilnya. Atau kamu baca buku, oh ini berarti hadisnya ini, oh ini ayatnya ini nih, oh ini ulama pernah ngucap ini tadi kan. Nah dalilnya bahwa manusia tuh harus makan minum, kalau enggak dia nggak bisa bertahan hidup. Kulu washrobu, dah lagi terus makan minum, terus apa lagi tadi pakaian, khudzu zinatakum inda kulli masjid qad anzalna alaikum libasa kan gitu. Kemudian tempat tinggal nggak ada dalilnya istimbat. Tapi itu ulama wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu tercipta dalam keadaan lemah dari apa? Menerima cuaca yang ekstrim, baik panas ataupun dingin. Akhirnya dia perlu tempat tinggal. Ada nggak dalilnya tentang rumah?
Imam Muhammad bin Hasan Syaibani nggak menyebutkan dalil eksplisitnya, dia hanya menyebutkan dalil istimbatnya. Ada nggak? Atau kalau kata beliau nggak ada, yang nggak ada berarti. Ya kan boleh juga kita mikir kan. Nanti coba saya pikir. Ya gitu ya. Lagi judulnya itu doang kan deh. Nggak ada lagi. Itu termasuk otak kanan itu. Otak kanan ahli agama, ahli kesehatan nyaranin tidur malam tuh awal dan bangun awal. Saya langsung mikir tuh gimana ya caranya anak-anak. Karena sebenarnya udah cukup kita tuh berkegiatan dari pagi sampai malam. Karena yang kita mau didik ini, walaupun nanti saya harus cari literaturnya ya. Walaupun kan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sungguhnya membahas satu masail di satu malam itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Tapi saya harus cari gini, karena ini masalahnya adalah tentang kesehatan. Satu, kesehatan, kedua kali keberkahan. Dan itu yang dilakukan Kiai Ubed sekarang. Hari itu ketemu tuh loh, di mana? Di hotel kan saya diingetin kan. Dan kelihatan orang tidurnya kurang tuh, kelihatan Kiai Ubed. Kamu kurang tidur kamu, Bang. Karena emang saya kebiasaan dulu di Temporo tidur jam 12, jam 12. Bahkan beberapa tahun saya tuh setengah dua sampai kempot tuh. Karena hafal Quran itu. Nah itu kurang sesuai dengan fitrahnya, karena yang bagus itu apa? Pada Isya itu tidur. Walaupun ya itu tadi ya, saya harus pertimbangkan juga ilmu. Jadi makruh ngobrol nongkrong pada Isya itu makruh, kecuali nemenin tamu. Berarti kan agenda tidak biasa, ada tamu. Pak ini waktu tidur ya Allah pagi amat Pak Ustadz tidurnya. Saya soalnya kalau nggak malam nih nggak bisa ketemu Pak Ustadz, saya kan kerja sampai menjelang maghrib, bisa nggak? Itu bolehlah sekali-kali. Kemudian yang kedua, ngobrol sama istri. Ngobrol sama istri itu pillow talk. Apa? Pillow talk kan bahasa orang barat. Ngobrol di atas bantal. Ya. Masalahnya apa? Pillow sleep. Gitu. Kita tuh pelor gitu, apa? Nempel tuh smolor, itu bahayanya tuh. Nah, jadi boleh itu ngobrol. Itu dalam Bukhari itu begitu tuh. Jadi boleh ngobrol sampai malam itu kalau ngobrol sama istri. Dan yang ketiga tuh mudzakarah ilmu. Itu yang boleh bermalam-malam. Coba saya, karena di pondok-pondok juga kan orang melek sampai malam. Cuman maksudnya kayak saya nih umur udah makin naik dan saya memang apa ya, kurang emang tahajud tuh kalau cuma setengah jam tuh kurang gitu. Saya tuh menikmati sekali ruhaniyat tuh kalau saya bangun jam 2, jam 1 itu pagi itu udah kayak jadi super saya gitu. Beneran itu ilmu tuh deras, bisikan-bisikan tuh banyak gitu. Dan saya perlu itu sebetulnya. Walaupun kalian ya nanti dulu kali ya gitu. Karena memang itu tadi dalilnya tidak makruh ketika memang untuk ngaji, untuk belajar gitu. Tapi saya tuh memang harus satu kesehatan, kedua kali nambah kecerdasan, ketiga kali itu tuh saya perlu power langit yang lebih memang di perjuangan kita yang masih panjang ini. Dan susah itu. Saya tuh tidur tuh minimal 4 jam kalau saya. Kalau jam 10 bangun jam 2 gitu. Yang enak tuh memang udah 8, setengah 9, jam 9 saya udah tidur, jam 1 udah bangun itu. Tapi kalau tidur jam 11, bangun jam 1 kayak kemarin tuh pernah tuh, yang saya bilang saya tadi malam bangun jam 1 dan baca malam hari itu lain tuh. Itu makanya Ustaz Abu Syauqi baca malam itu memang lain itu, doa di malam hari itu beda. Inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'au aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Beda emang malam itu memang lebih jejak di hati itu.
Kalau siang lebih banyak bergerak keluar, jangan dirubah-rubah gitu. Ini kita nih, saya secara khusus kalau siang kan sabahan tawilanya, tapi malamnya kenapa? Karena saya masih mikirin kamu. Dan saya tuh bisa habis isya tidur bisa saya. Itu nanti coba saya latih ya, nanti ya, coba tugas baru mulai saat bahasa Inggris ya nggak apa-apa, ntar gurunya yang saya ngajarin, tenang aja, ntar gurunya yang saya gembleng. Karena saya perlu percepatan memang, dan percepatan tuh dimulai dari bangun malam yang betul-betul maksimal, betul-betul berkualitas gitu. Wa'izuhu biqiyamil lail, dan kemuliaan orang iman itu adalah pada qiyamul lail. Itu harus kita sadari. Nah, jadi saya terus nih Allah arahin untuk terus nyempurnain. Karena memang saya doa sama Allah begitu. Ya, terus ada kekurangan apa ya Allah, bisikin, kasih tahu ya kan, bisikinnya kan lewat buku, lewat orang nyeletuk, lewat tayangan tahu-tahu lewat di YouTube. Itu permintaan kita semua tuh. Makanya hidup nih jangan nggak minta sama Allah, terus aja berbisik sama Allah, ya Allah pengen ini dong, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Hari ini aja tuh tanya tadi kelas 4, kelas 5, berapa banyak yang saya ceritain kan tentang saya sama Ustadz Sunardi dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya, semoga manfaat. Jadi kalian sebagai cikal bakal atau calon-calon para ulama, bicaranya, bertindaknya, bercita-citanya semua harus ada landasan ilmunya. Gitu juga tuh, kalian kan suka baca juga ini itu, sok belajar, di compare dikit-dikit, dikomparasi. Oh ini kalau di agama positive thinking ini namanya husnuzan, positive feeling ini namanya syukur, kan gitu. Positive motivation namanya ikhlas. Gitu-gitu gampang kan, tinggal dipindahin doang istilahnya. Nah, kalian punya khazanah ke sana sebetulnya. Dilatih dari sekarang dikit-dikit. Karena tidak ada nilai baik itu kecuali asalnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita cari ke sumbernya Allah dan Rasulnya dan para pewarisnya nggak ketemu, nah ini perlu dicurigai ini ilmu. Jangan-jangan ilmu yang kelihatannya doang hebat di luar ternyata ingin membelokkan dan menyesatkan. Paham tuh? Semoga Allah pilih kita semua, Allah anugerahkan ilmu-ilmu terbaik yang Allah titipkan ke banyak orang terbaik di seluruh dunia ini. Allah ilhamkan, Allah pertemukan kita dengan mereka, dan Allah terus gugurkan dari dalam diri kita segala sesuatu yang Dia tidak suka, kecil maupun besar, sampai kita hidup ini dengan sangat cerah, hidup ini dengan sangat bersih, sangat bening, sehingga kita layak menjadi pejuang-pejuang agama Allah di zaman yang serba gelap ini, dan kita tetap cerah, terang benderang sebagaimana susu yang tetap bening, nikmat, lezat, segar di antara darah dan kotoran. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.